Suaranya masih di mute. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak ada. Mohon maaf. Baik, selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Sebelum mulai, supaya kita semua semangat, izin saya untuk pantun dulu ya, teman-teman semua. Pergi ke Mumbai beramai-ramai, tak tahu jalan sampai malam. Sebelum acara saya mulai, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammad Husni Tamrin, Dr. Daeng Muhammad Fakih SH.MH. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Anda Sutanto Priyohastono MKes. Yang terhormat Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Anda Susiana Dewi Ratih MM. Yang terhormat seluruh pimpinan dan sivitas Universitas Muhammad Husni Tamrin. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita yang sudah berkenan hadir pada hari ini, yaitu Ibu Ocha dan Ibu Widi. Dan yang saya banggakan kepada seluruh pejuang PKM peserta seminar hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberi rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada hari ini bisa dipertemukan melalui tatap maya yang insya Allah hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, saya Nina Sri SSTMKes, saya praktisi kesehatan dan saya pengajar di program studi kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Pada hari ini izinkan saya untuk memandu jalannya seminar dengan tema sosialisasi program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Seminar ini merupakan seminar yang diselenggarakan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammad Husni Tamrin. Namun sebelumnya, saya bacakan terlebih dahulu susunan acara seminar pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan, kemudian nanti akan ada paparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anda Sutanto Priyohastono MKes selaku Wakil Rektor 1. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nina. Bersama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Biro Mahasiswaan dan jajarannya yang dalam hal ini yang punya hajat ya untuk menyelenggarakan sosialisasi pada siang ini, sosialisasi PKM. Terima kasih atas inisiasinya untuk melakukan sosialisasi program yang penting ini. Yang saya hormati juga di sini hadir para dosen ya, dosen-dosen OMHT. Yang saya banggakan mahasiswa dan tadi istilahnya pejuang PKM yang hadir pada siang ini. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang ini kita bisa diberi kesempatan dan utamanya juga kesehatan sehingga bisa hadir pada acara yang sangat penting ini, yaitu
seminar sosialisasi PKM di lingkungan UMAT. Pertama-tama tentunya sekali lagi terima kasih pada Biro Kemahasiswaan dan tadi narasumbernya Bu Rosa dan Bu Widi atas penyelenggaraan sosialisasi ini. Ya, seperti kita ketahui di UMAT atau saya kira semua universitas ya, semua universitas itu selalu punya komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk terutama pembelajaran pada para mahasiswa. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu tentunya banyak faktor ya yang terkait. Ya, yang terstruktur ya tentunya menyelenggarakan perkuliahan, melakukan penyempurnaan kurikulum dengan baik untuk meningkatkan kualitas output dari mahasiswanya. Tentunya kualitas pelajaran yang tersusun di bangku kuliah itu tidak cukup, ada kegiatan lain yang tidak terstruktur secara akademis tapi juga sangat penting, yaitu kegiatan seperti saat ini ya, kegiatan program kreativitas mahasiswa ini atau PKM. Ini salah satu kegiatan saja dari mahasiswa yang perlu diikuti oleh mahasiswa untuk melengkapi kompetensi dari mahasiswa utamanya UMAT. Tentunya kalau hanya kuliah saja sudah bagus sih, cuma lebih lengkap lagi kalau ikut juga kegiatan-kegiatan di luar dari bangku kuliah. Salah satunya adalah kegiatan PKM ini. Jadi program kreativitas mahasiswa ini saya kira sangat penting, sangat bagus untuk menumbuhkan karakter dari mahasiswa dan jati diri dari mahasiswa untuk merekrut, mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa khususnya UMAT ke depan. Saya kira kita tahu bersama ke depan itu sangat kompetitif, sangat masanya sangat cepat, perubahan-perubahannya sangat cepat. Mahasiswa UMAT tentunya harus siap untuk mengantisipasi kondisi-kondisi masa depan ini. Untuk menyiapkan masa depan ini salah satunya di luar bidang akademik, di luar bidang bangku kuliah, perlu ada kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung untuk meningkatkan kompetensi dan melengkapi dari kompetensi mahasiswa UMAT ini. Nah, pelaksanaan PKM ini kalau dari data yang saya dapat ini sampai tahun 2022 ini telah memasuki tahun ke-35. Saya juga baru sadar ternyata PKM ini sudah mulai dari 1988 sampai 2022, jadi sudah lama sekali punya program PKM ini. Nah, tentunya kita harapkan karena PKM ini sangat bagus, akan terus ya berlanjut program ini untuk masa depan. Apalagi sekarang di era MPKM ini, saya kira PKM ini sangat sinergi untuk mendukung program dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Selain itu, dengan adanya PKM ini tentunya bisa untuk menambah ya, kegiatan kemahasiswaan, menambah prestasi kemahasiswaan, sehingga akan berguna untuk menambah kegiatan dalam data tingkat MAWA. Tingkat MAWA itu memang data yang merupakan kegiatan mahasiswa yang terekam oleh LIDI, dan itu menjadi suatu ukuran prestasi dari suatu perguruan tinggi. Karena itu dalam sosialisasi ini saya kira menjadi tempat atau saat yang baik untuk menyebarkan kegiatan PKM ini ke mahasiswa UMAT. Harapannya kegiatan PKM ini akan lebih semarak, lebih banyak yang akan mengikuti. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada sambutan yang singkat ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat berpartisipasi dalam
seminar sosialisasi PKM ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan utamanya bisa bermanfaat untuk meningkatkan kemajuan dari UMHT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tanto selaku Warek 1 yang telah memberikan sambutannya pada hari ini. Baik, pagi-pagi ke Taman Mini, mari kita mulai ke materi. Memasuki acara inti yaitu paparan materi oleh narasumber kita. Namun sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu tata tertib seminar kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu materi akan disampaikan secara panel oleh kedua narasumber kita. Kemudian setelah narasumber selesai memaparkan materinya, akan dibuka sesi tanya jawab. Peserta bisa bertanya dengan cara raise hand atau bisa juga dengan mengetik pada kolom chat. Peserta diharapkan untuk bisa mengaktifkan kamera, kemudian menggunakan virtual background yang sudah saya share di kolom chat. Kemudian pada saat pemaparan materi berlangsung, peserta dimohon untuk nge-mute suara. Baik, sebagai pengantar dari saya, program kreativitas mahasiswa merupakan program yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Hal tersebut sebagai upaya memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif dan inovatif, objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Menginjak ke materi pertama yaitu tentang panduan umum PKM yang akan disampaikan oleh Ibu Rosa Susanti, SST MKes. Selamat siang Ibu Ocha, apa kabar? Ya, alhamdulillah Bu Nina, selamat siang. Nah, kalau melihat Bu Ocha, ini siapa yang nggak kenal sama Bu Ocha ya, yang selalu ada di ruangan Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Terima kasih Bu Ocha sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Izin untuk saya menyampaikan terlebih dahulu CV dari Bu Ocha. Nama lengkapnya yaitu Rosa Susanti SST MKes. Beliau saat ini menduduki jabatan sebagai Kabiro Kemahasiswaan dan Alumni. Jabatan fungsionalnya yaitu sudah lektor. Kemudian di tahun 2021 Bu Ocha juga sudah lolos sertifikasi dosen. Bu Ocha lulusan S2 Kesehatan Masyarakat dari Universitas Respati Indonesia. Kemudian pengalaman bekerjanya Bu Ocha sebelumnya sebagai praktisi yang bekerja di bidang praktek, kemudian masuk ke bergabung di Universitas Muhammad Husin Tamrin di tahun 2011 sampai dengan hari ini. Pengalaman membimbing sangat banyak sekali dan Bu Ocha ini salah satu dosen yang telah ikut serta meloloskan mahasiswa untuk lolos dalam program PKM pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga beliau bisa dibilang ya untuk qualified untuk bisa menyampaikan materi pada hari ini, dan mudah-mudahan Bu Ocha bisa lolos sebagai reviewer dalam PKM di tahun ini atau tahun berikutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu Bu Ocha, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Mau saya share screen atau Ibu Ocha sendiri? Dari sini aja, Bu. Baik, silakan Bu Ocha. Baik, terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sutanto Prihastono selaku Wakil Rektor 1, yang saya hormati teman-teman dari Biro Kemahasiswaan, dalam hal ini ada Bu Nina selaku MC dan moderator, kemudian Ibu Widi yang nanti juga akan memberikan paparan materi yang kedua. Dan tak lupa juga yang terhormat para calon dosen pendamping mahasiswa. Di sini terlihat ada Bu Nelly, ada Bu Hera,
Kemudian ada Bu Titi juga, ada Bu Ningsi, ada Pak Yayah, dan ada Bu Zakia, dan Bapak Ibu yang lainnya. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan hari ini. Dan yang saya sayangi, yang saya banggakan, para pejuang, ya, para pejuang PKM. Di sini saya menyebutkan pejuang karena memang untuk PKM ini merupakan salah satu kompetisi yang sangat-sangat diminati ya oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Terlihat dari jumlah pengusul dari setiap tahunnya itu bertambah. Jadi bisa dikatakan ajang bergengsi. Pada siang hari ini saya akan memaparkan materi, di mana materi ini adalah materi yang kami dapat pada saat sosialisasi dari Kemdikbud, sehingga saya menggunakan PPT yang langsung dari Kemdikbud. Izin untuk share screen Bapak Ibu teman-teman. Baik, sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah. Baik, untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu, sosialisasi sebetulnya sudah dilakukan oleh Kemdikbud secara roadshow, dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Jadi nanti Bapak Ibu selain juga bisa menyimak kegiatan hari ini, nanti juga bisa menyimak di YouTube ya, YouTube channel YouTube Kemdikbud. Nah, di mana kegiatan itu berlangsung dari pukul 1 sampai pukul 5 sore. Nah, sehingga banyak sekali informasi tanya jawab yang mungkin selama ini kita tanyakan bisa diakomodir di dalam YouTube di Kemdikbud. Nah, di sini kita lihat data dulu ya teman-teman, bahwa data seleksi PKM dari tahun 2017 sampai 2021 ya, kita lihat ada grafiknya naik turun ya. Dari tahun 2017 ada 77 proposal ya, 77.365 proposal. Ini merupakan proposal dari keseluruhan pengusul PKM, baik itu PTN maupun PTS. Nah, yang menarik di sini kita lihat adalah jumlah proposal yang didanai ya. Jumlah proposal yang didanai dari proposal yang diusulkan itu tidak lebih dari 10%, teman-teman. Ya, kita lihat juga di tahun 2018 sampai tahun 2021. Nah, di tahun 2021 kita ambil 1 tahun ya, di tahun 2021 di mana proposal yang diusulkan sebanyak 67.722 dan didanai itu hanya 5.432. Kalau kita lihat ini rata-rata yang didanai hanya 8%. Nah, teman-teman jangan melihat, wah ternyata 8% kayaknya agak susah nih. Sebetulnya tidak susah. Karena dari data yang kami dapat dari reviewer bahwa 70-80% proposal yang diusulkan itu tidak diterima karena masalah administratif. Ya, jadi memang untuk PKM ini bukan hanya dilatih bagaimana berkreativitas, tetapi juga dilatih dengan taat administrasi. Ya, misalnya administrasinya dalam bentuk misalnya dia judulnya terlalu panjang. Nah, kalau untuk PKM ini maksimal judul 20 kata. Kadang-kadang lebih dari 1 kata aja itu sistem sudah tidak terima sehingga dianggap dia tidak memenuhi administrasi. Kemudian ada juga permasalahan lain itu terkait tentang penamaan gitu ya. Kalau PKM namanya ketua pengusul. Nah, misalnya teman-teman hanya mencantumkan ketua saja, itu udah langsung di-delete, teman-teman. Jadi hal-hal yang kecil, hal-hal yang simpel itu bisa menjadi fatal apabila tidak kita patuhi. Jadi, untuk teman-teman yang udah punya proposal, di sini jangan merasa kayaknya agak susah nih. Enggak, yang penting taat dulu dengan aturan, baru nanti kita memikirkan substansinya. Jadi substansi menjadi penting, tetapi pada saat seleksi yang paling utama adalah administrasi. Nah, sehingga banyak juga dari PT-PT lain yang mungkin mahasiswanya dan kita juga ya punya ide yang bagus gitu, yang menarik, tapi kok nggak lolos gitu. Nah, ternyata setelah dicek, kami pun juga melakukan random terhadap proposal yang sudah diusulkan oleh mahasiswa. Permasalahan utamanya adalah di tidak taat administrasi. Ya, jadi bisa dikatakan 30% yang memenuhi administrasi gitu. Oke.
Untuk Universitas MH Tamrin sendiri kita sudah meloloskan 3 tim teman-teman ya. Yang pertama itu dari Fakultas Kesehatan. Waktu itu yang lulus adalah dari Prodi Teknik Elektromedik. Kemudian tahun berikutnya ada dari manajemen. Kita meluluskan berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat, dan kemudian tahun 2021 kita juga meloloskan skema pengabdian kepada masyarakat. Setiap tahun panduan PKM ini selalu berubah teman-teman ya, baik itu berubah dalam bentuk data pribadi pengusul ataupun dalam bentuk administrasi. Nah, untuk tahun 2022 ini ya ada perubahan-perubahan yang mencolok ya. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan pedoman. Nah, kalau di tahun 2021 kita melihat ada 9 buku pedoman dan 1 buku pedoman ya. Kemudian di tahun 2022 ini ya tetap ada pedoman umum, namun ada 10 petunjuk teknis PKM. Nah, jadi untuk teman-teman 10 buku ini saya anjurkan jangan dibaca semua, karena kalau kita baca akan membingungkan dan bikin kita pusing. Jadi tipsnya adalah kita tentukan dulu skema yang mau kita ambil apa. Misalnya, oh saya mau ambil skema Karsa Cipta. Nah, sehingga yang dibuka adalah buku yang berkaitan dengan Karsa Cipta dan pedoman umum. Nah, untuk pedoman umum ini wajib hukumnya dibaca karena kesimpulan dari 10 buku itu tercantum di dalam pedoman umum. Berkaitan dengan pedoman dan petunjuk teknis, jika teman-teman sudah masuk ke dalam grup pejuang PKM, berkali-kali sudah kami share berkaitan dengan pedoman dan petunjuk, tapi kalau merasa saya belum dapat, nanti silakan masuk dalam grup atau hubungi saya, Bu Nina atau Bu Widi, kami masukkan ke dalam grup pejuang PKM. Nah, kemudian di sini ini perubahan nama ya untuk PKM Riset gitu ya. Ada PKM Riset Eksakta dan ada PKM Sosial Humaniora. Nah, ini di tahun 2021 namanya ini ya. Kemudian ada perubahan ya, ada perubahan nama juga. Kalau dulu kita sebutnya adalah gagasan futuristik konstruktif, kalau sekarang sama PKM-nya tapi penamaannya berbeda, yaitu menjadi video gagasan konstruktif. Nah, di mana di sini mahasiswa mengusulkan dalam bentuk proposal, kemudian nanti proposalnya didanai diwujudkan dalam bentuk video seperti itu. Kemudian di sini juga ada perubahan juga nih, kalau sering kita sebut GT gitu ya, gagasan tertulis di tahun 2022 ini disebut menjadi PKM gagasan futuristik tertulis, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan MBKM ya teman-teman, bahwa ada 9 program ya yang yang disampaikan oleh Bapak Menteri gitu ya, oleh Mas Menteri. Nah, untuk tahun 2022 ini MBKM sudah masuk ke dalam PKM gitu. Nah, sehingga nanti akan ada konversi mata kuliah apabila mahasiswa lolos dalam program PKM. Nah, di sini bisa kita lihat dari 9 MBKM itu pengabdian masyarakat ya, misalnya masuk ke dalam kategori membangun desa. Kemudian kewirausahaan ya masuk ke dalam kewirausahaan mahasiswa, kemudian proyek kemahasiswaan, ini ada pengabdian kepada masyarakat juga, kemudian ada penelitian yaitu PKM riset. Nah, ini transformasi pendidikan tinggi ya, ini saya lewatkan saja. Nah, ini hal yang baru ya teman-teman. Kalau tahun-tahun sebelumnya belum ada kebijakan untuk konversi ya mata kuliah dalam bentuk SKS, tetapi di tahun 2022 ini sudah ada konversi. Nah, untuk lolos tahap 1 ini adalah tahap administrasi ya, tahap administrasi itu SKS yang dikonversikan 1-2 SKS ya. Jadi kalau teman-teman secara administratif oke, dianggap lolos untuk tahap pertama, artinya teman-teman sudah mengantongi 1-2 SKS. Nah, untuk penentuan 2 SKS, 1 SKS
atau mata kuliah apa yang dikonversikan, ini kami kembalikan kepada prodi masing-masing gitu. Nah, kemudian setelah lolos tahap pertama akan ada review lagi di tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini akan dilihat apakah didanai atau tidak. Nah, apabila didanai, konversi SKS yang diberikan 3 sampai 5 SKS ya. Lumayan nih teman-teman. Ada 1 atau 2 mata kuliah yang bisa dikonversikan dalam satu kegiatan PKM. Nah, kemudian setelah PKM itu didanai, lalu teman-teman berproses sesuai dengan proposal yang dijanjikan, dan nanti akan ada MONEF. Nah, pada saat MONEF itu akan ditentukan kelompok-kelompok mahasiswa mana saja yang bisa mengikuti PIMNAS gitu ya, Pekan Mahasiswa Nasional. Nah, untuk PIMNAS apabila teman-teman lolos, konversi lagi nih 2 sampai 3 SKS. Nah, sehingga apabila teman-teman lolos tahap 1, kemudian tahap 2, lalu PIMNAS, itu total kumulatif SKS yang bisa diberikan 6 sampai 10 SKS. Ya, jadi memang kegiatan PKM ini ajang yang sangat bergengsi, tadi ya disampaikan kurang dari 10% pengusul itu didanai. Begitu. Nah, namun ada untuk PKM GFT dan AI ya, ini sampai tahap 1 saja dengan konversi 1 sampai 2 SKS. Dengan total kumulatif ada PIMNAS yang untuk GFT itu total kumulatif 3 sampai 5 SKS, kemudian AI itu 1 sampai 2 SKS. Kenapa lebih sedikit total kumulatif SKS-nya? Karena GFT dan AI ini tidak ada kegiatan. Artinya dengan teman-teman memberikan tulisan, kemudian tulisan itu didanai, ya teman-teman akan mendapatkan insentif. Nah, setelah mendapatkan insentif itu tidak ada lagi kegiatan, ya, namun itu bisa dikonversikan dalam bentuk SKS. Nah, jadi ini hal yang sangat menarik menurut saya untuk para mahasiswa, ya, mengikuti program MBKM melalui kegiatan PKM. Nah, kita ada kuota nih teman-teman ya, jadi nggak bisa setiap perguruan tinggi itu misalnya ada 1000 masuk semuanya 1000, enggak. Setiap perguruan tinggi itu memiliki klaster. Nah, kita UMHT klaster kita itu turun dari sebelumnya itu adalah di klaster 3 ya, di mana waktu itu kalau nggak salah klaster 3 waktu itu 300 ya kuotanya, namun terpenuhi itu nggak sampai 10%. Gitu. Nah, artinya semakin banyak kita mengusulkan PKM, klaster kita akan semakin baik. Karena di tahun 2021 sedikit kurang dari 10% dari kuota yang diberikan yang diusulkan oleh mahasiswa, sehingga pada tahun 2022 ini kita masuk ke dalam klaster 4. Ya, di mana pembagiannya ada PKM 8 bidang, itu ada 75 kuota, artinya 75 proposal. Kemudian AI dan GFT itu masing-masing 10 proposal. Ya, jadi saya berharap 95 kuota yang diberikan ini bisa kita maksimalkan. Nah, sehingga pada tahun berikutnya kita bisa mendapatkan klaster yang lebih baik lagi. Baik. Nah, ini adalah inti ya, inti dari pengusulan PKM dari masing-masing skema ya. Yang pertama adalah PKM riset eksakta, merupakan pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru bidang eksakta. Nah, kriteria umum itu harus sesuai bidang ilmu ya. Kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Jadi kalau teman-teman misalnya nih dari keperawatan. Nah, kalau mau ngambil eksakta berarti harus sesuai dengan bidang keperawatan. Jadi nggak boleh teman-teman ambil bidang kebidanan misalnya atau bidang lain gitu ya. Nah, untuk pendidikan bisa D3, D4, S1. Di sini saya sangat menganjurkan ada lintas bidang ya teman-teman, karena kalau kita berkolaborasi dengan beda prodi itu poin atau nilainya akan lebih besar ketimbang kita satu prodi. Dan saya sangat mewajibkan di sini, walaupun misal nih teman-teman, Bu, saya hanya satu prodi, nggak apa-apa, tetapi harus berbeda dengan tingkatannya harus berbeda. Jadi misalnya tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nggak boleh tingkat 2 semua, 1 semua, atau 3 semua. Jadi harus ada kolaborasi minimal di beda tingkat dalam prodi yang sama.
Nah, kemudian jumlah mahasiswa. Nah, ini sering sekali nih mahasiswa tanyakan, boleh nggak ya Bu, teman saya ada 6 gitu, boleh nggak ya saya tambah lagi? Nggak boleh teman-teman. Aturan ini tidak boleh ditawar, tidak boleh dinego. Ya, kalau dikatakan 3 sampai 5 berarti minimal 3, maksimal 5. Itu termasuk dengan ketua. Jadi kalau teman-teman, Bu, boleh nggak 4? Boleh. Karena 4 itu ada di antara 3 sampai 5. Ya, nah ini banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul ke kami. Nah, jumlah pendanaan, untuk jumlah pendanaan memang tahun 2022 ini mengalami penurunan dibanding sebelumnya, di mana sebelumnya itu bisa dapat sampai 9 juta ya, kalau sekarang minimal 5 juta sampai 7 juta. Kemudian untuk luaran, nah luaran ini juga sering sekali nih teman-teman mahasiswa, luarannya apa ya Bu gitu. Nah untuk luaran sangat saya mohon banget gitu ya untuk teman-teman, setiap skema yang diambil, luaran yang dicantumkan ini harus terpenuhi semuanya. Ya, jadi nanti pada saat membuat proposal ditanyakan luarannya apa. Nah, teman-teman tinggal kopas nih. Misalnya untuk riset eksakta, laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Cukup 3. Nah, kadang-kadang ada juga nih Bapak Ibu dosen yang bertanya, boleh nggak ya sampai publikasi gitu. Kalau saya pribadi sih sangat dibolehkan gitu, tetapi berdasarkan hasil sosialisasi kemarin tidak perlu sampai publikasi. Kenapa gitu ya? Karena pendanaannya kecil gitu. Nah, khawatir nanti kebanyakan dana habis untuk publikasi tetapi kegiatannya tidak maksimal. Seperti itu. Kemudian untuk PKM riset sosial humaniora, nah ini juga harus sesuai bidang ilmu. Nah, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Kalau di sini disebut bidang dianjurkan, kalau saya sangat wajib ya teman-teman, sangat dianjurkan gitu karena berkaitan dengan nilai ya. Untuk pendidikannya sama ya untuk semua bidang, ada D3, D4, S1, jumlah mahasiswanya juga sama, pendanaannya sama ya, 5 sampai 7 juta. Kemudian untuk luarannya juga sama ya, ada laporan kemajuan, laporan akhir dan artikel ilmiah. Ada juga nih yang tanya, artikel ilmiahnya gimana ya Bu caranya? Tenang, di dalam panduan itu sudah sangat lengkap bagaimana kita menyusun atau membuat artikel ilmiah. Kemudian PKM kewirausahaan. Nah, ini PKM kewirausahaan merupakan produk IPTEK sebagai komoditas usaha mahasiswa. Nah, kalau ini tidak harus sesuai bidang ilmu ya. Jadi misalnya saya boleh nggak keperawatan ambil tentang gizi? Boleh gitu ya, karena tidak sesuai dengan bidang ilmu nggak apa-apa. Kemudian untuk pendidikan jumlah mahasiswa pendanaan sama, nah yang berbeda adalah luaran ya. Kalau tadi adalah laporan kemajuan dan laporan akhir sama, ini nggak usah bikin artikel ilmiah, tetapi dalam bentuk produk usaha. Nah produk usahanya dalam bentuk apa? Tergantung dari usaha yang teman-teman usulkan. Hal yang menarik di sini yang saya sampaikan ya tentang kewirausahaan gitu. Dari sekian proposal yang masuk, skema yang paling banyak diminati oleh mahasiswa kita adalah berkaitan dengan kewirausahaan. Tetapi belum ada satupun skema PKMK yang lolos seperti itu, ya. Waktu itu sempat kami tanya ya ke reviewer gitu, ada apa sih gitu kok kita nggak bisa lolos gitu. Hal yang disampaikan adalah kita ini bukan kekhususan kita bukan kewirausahaan, tetapi kita boleh mengusulkan kewirausahaan dengan catatan berdasarkan riset. Jadi misalnya teman-teman ingin mengusulkan contohnya membuat cilok dari ikan wader misalnya gitu ya. Selama ini kan cilok itu dari ikan tenggiri ya kalau nggak salah. Nah teman-teman ingin bahan bakunya dari ikan wader nih, karena ikan wader itu kan nggak semua orang tahu kalau ikan wader itu bisa dimakan misalnya. Kemudian juga ikan wader ini juga ikan yang apa namanya yang kalau bisa dibilang
apa namanya, kalau kena air sabun gitu ya, air cucian nggak gampang mati ikannya gitu ya, jadi tahan banting lah bisa dibilang. Saya boleh nggak Bu ngusulin? Sangat boleh. Nah, asalkan harus ada yang mendukung dalam bentuk jurnal. Jadi kalau kita bukan fakultas yang berkaitan dengan bisnis gitu ya, berkaitan dengan kewirausahaan, kita boleh mengusulkan PKM kewirausahaan tetapi didukung dengan jurnal-jurnal. Nah, itu yang memang menjadi kelemahan kita. Beberapa yang kami random, yang kami koreksi gitu, memang mahasiswa tidak mencantumkan jurnal. Nah, saya udah dapat keyword nih dari reviewer. Nah, mungkin nanti teman-teman yang mengusulkan atau berminat ingin mengusulkan kewirausahaan, nah jangan lupa jurnalnya. Kemudian kita masuk ke dalam PKM pengabdian kepada masyarakat ya. Ini adalah solusi iptek bagi mitra non-profit. Nah, jadi ingat nih teman-teman, terkadang dari mahasiswa, Bu, saya mau mengikuti PKM nih. Yang kami tanyakan adalah mitranya siapa? Mitranya anggaplah saya mau home industry, Bu, mitranya. Itu tidak bisa kita masukkan ke dalam pengabdian kepada masyarakat. Kuncinya PKM atau pengabdian kepada masyarakat itu adalah non-profit yang tidak menghasilkan uang gitu ya, tidak menghasilkan penghasilan, misalnya anak jalanan, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk kriterianya juga tidak harus sesuai bidang ilmu ya, bebas aja, namun kolaborasi lintas bidang dianjurkan gitu. Kemudian untuk pendidikan sama ya, D3, D4, S1 jumlahnya juga sama, pendanaannya juga sama. Nah, yang berbeda di sini adalah luaran, yaitu harus ada buku pedoman mitra. Nah, untuk buku pedomannya nanti ada juga panduannya bagaimana kita membuat buku pedoman tersebut. Kemudian PI ya, atau penerapan iptek. Nah, ini sama dengan PKM pengabdian pada masyarakat, hanya berbedanya adalah profit. Nah, jadi kalau teman-teman, Bu, saya mau pengabdian masyarakat, tetapi saya targetnya adalah UMKM atau home industry. Nah, jangan usulkan pengabdian masyarakat, tetapi usulkan penerapan iptek, karena mitranya adalah profit. Nah, ini dari mulai kriteria ilmu, pendidikan, jumlah mahasiswa, pendanaan dan luaran sama dengan PI dan PM. Nah, kita masuk ke Karsa Cipta. Karsa Cipta adalah karya berupa hasil konstruksi karsa fungsional. Nah, ini harus sesuai bidang ilmu ya. Kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Kemudian untuk pendidikan, jumlah mahasiswa, pendanaan itu sama seperti yang sebelumnya. Dan yang berbeda di dalam luaran adalah harus ada prototipe atau produk fungsional. Jadi dalam bentuk prototipe aja boleh gitu ya. Contohnya untuk Karsa Cipta ini waktu itu lolos adalah dari Proditem ya, dia membuat monitoring passion. Ya, jadi waktu itu diusulkan sebelum pandemi. Nah, dia sudah mengusulkan bagaimana seorang dokter itu bisa melakukan visit gitu ya tanpa harus bertatap muka. Nah, pada saat itu memang Karsa Cipta ini kayaknya nggak bisa deh kita terapkan gitu. Masa iya sih seorang dokter bisa melakukan pemeriksaan gitu ya atau memberikan advice tanpa harus tatap muka. Nah, waktu itu dalam bentuk prototype teman-teman dan mendapatkan pendanaan. Nah, dengan adanya pandemi, nah bisa jadi prototype itu bisa kita wujudkan dalam bentuk produk fungsional. Nah, jadi Karsa Cipta ini kuncinya adalah pada saat ini mungkin hasil atau prototipenya itu tidak bisa kita gunakan atau belum mungkin kita gunakan, tetapi untuk 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun mendatang mungkin akan bisa digunakan. Seperti itu. Kemudian karya inovatif, ya karya berupa hasil karya fungsional inovatif, solutif, skala penuh, berbasis iptek, siap diproduksi massal gitu ya. Kalau tadi KC itu hanya ide dalam bentuk prototip, tapi kalau yang namanya PKMKI ini sudah diproduksi massal. Nah, ini untuk kriteria umumnya sesuai bidang ilmu ya, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Untuk pendidikan jumlah mahasiswa serta pendanaan ini sama seperti skema yang sebelumnya. Dan untuk luaran yang berbeda adalah ini harus ada produk fungsional skala penuh ya. Kalau KC tadi boleh prototipe, kalau karya inovatif ini harus
produk fungsional skala penuh. Nah, kemudian ada video gagasan konstruktif ya. Ini tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang sangat dianjurkan. Untuk pendidikan, kemudian jumlah mahasiswa, pendanaan sama seperti skema sebelumnya. Yang berbeda di luaran yaitu dia menghasilkan video yang diunggah di dalam YouTube. Ya, jadi kalau bisa kita simpulkan untuk luaran yang wajib untuk seluruh skema adalah laporan kemajuan dan laporan akhir. Nah, untuk yang nomor 3-nya itu disesuaikan dengan skema masing-masing. Kemudian kita masuk ke skema berikutnya, yaitu gagasan futuristik tertulis. Ya, ini GT kalau dulu namanya, yaitu karya tulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Nah, ini perbedaan dengan KC. Kalau KC itu kita membuat proposal, kemudian kita wujudkan dalam bentuk prototipe, tapi kalau GFT dalam bentuk tulisan saja, ya, gitu. Nah, untuk kriteria keilmuannya tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas sangat dianjurkan, ya. Kemudian untuk pendidikan jumlah mahasiswanya sama seperti skema sebelumnya. Nah, untuk pendanaan ini 2,5 juta. Sifatnya adalah insentif. Artinya tidak ada kegiatan setelah pengumuman. Ya, kalau untuk PKM sebelumnya setelah diumumkan mendapat pendanaan, teman-teman melakukan kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan, tetapi khusus untuk GFT dan AI itu nggak perlu. Ya, nah untuk luaran adalah artikel gagasan. Nah untuk artikel gagasan ini sudah ada di dalam panduan bagaimana cara penulisannya. Kemudian artikel ilmiah, ya artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Nah ini sangat menarik teman-teman. Jadi kegiatan-kegiatan akademik kalian gitu ya, itu bisa dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah. Misalnya kegiatan PKL, ya kegiatan belajar mengajar, kegiatan di simulasi, di lab gitu ya. Itu bisa diusulkan untuk kegiatan AI sesuai dengan pedoman yang ada gitu ya. Nah, untuk bidang kriteria keilmuan ini harus sesuai dengan bidang ilmu ya, kolaborasi lintas sangat dianjurkan. Kemudian pendidikan dan jumlah mahasiswa sama dengan skema yang lain, pendanaan sama dengan GFT yaitu 2,5% dan luarannya adalah artikel ilmiah. Kalau tadi artikel gagasan ya untuk GFT, kalau AI adalah artikel ilmiah. Nah, ini semuanya tidak boleh dinego ya. Nggak boleh dinego, nggak boleh ditawar, nggak boleh ditambah. Pokoknya ini ibaratnya udah paten, nggak boleh diapa-apain ya. Ini yang menjadi dasar pada saat kita pengusulan. Nah, transformasi ya. Nah, ini transformasi dari 2020 ya, daring dan digital based product. Kemudian tahun 2020 itu daring, luring dan virtual digital. Nah, untuk tahun 2022 ini luring ya, hukumnya wajib luring dengan prokes ketat ya dan harus ada IT-nya gitu. Kemudian hal yang berbeda lagi nih, yang sangat menonjol ya, ini bagi teman-teman yang dulu pernah mengusulkan, sekarang mengusulkan, ada perbedaan lagi yang sangat menonjol berkaitan dengan anggaran. Kalau tahun-tahun sebelumnya, anggaran itu hanya dari Belmawah, PT tidak diwajibkan. Jadi perguruan tinggi boleh memberikan, boleh juga tidak. Tapi untuk tahun 2022 ini, hukumnya wajib PT memberikan bantuan dana, baik itu dalam bentuk in cash ataupun in kind. Artinya gini teman-teman, dana dari PT ini bisa diberikan dalam bentuk uang cash atau dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk misalnya gini, teman-teman mengusulkan PKM kewirausahaan, kemudian di dalam PKM itu ada usulan untuk menyewa tempat misalnya. Nah, teman-teman tempatnya itu ada di kampus. Nah, itu bisa diusulkan masuk ke dalam pendanaan kampus, tetapi diberikan tidak dalam bentuk uang, ya, diberikan dalam bentuk fasilitas, ya. Jadi dari PT ini bukan hanya saja dalam bentuk uang kas, tetapi dalam uang cash ya, maaf bukan kas, uang cash, tapi bisa dalam bentuk fasilitas. Contohnya lagi, misalnya Gizi mau menggunakan lab, ya.
Nah, kalau kita menggunakan lab itu kan ada biaya yang harus kita bayarkan untuk penyewaan lab. Nah, kita menggunakan kampus UMHT misalnya. Nah, itu masuk ke dalam in-kind. Nah, artinya PT memberikan anggaran gitu ya, tapi dalam bentuk fasilitas seperti itu. Nah, pihak lain, boleh nggak Bu? Pihak lain kasih? Boleh. Misalnya nih, saya mau melakukan pengabdian masyarakat kepada UMKM. Nah, UMKM-nya kasih bantuan Bu, gitu. Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 700.000. Nah, bantuan itu sama seperti PT, ya nggak mesti harus uang cash, tapi bisa dalam bentuk in-kind atau dalam bentuk fasilitas. Nah, sehingga maksimal total yang bisa digunakan untuk kegiatan PKM selain GT dan AI ya teman-teman, itu 9.450.000 gitu ya. Jadi nanti pada saat membuat anggaran nggak boleh lebih dari 9.450.000. Bu, kelebihan 1.000 nggak boleh. Pokoknya yang namanya aturan itu udah nggak boleh nego, udah nggak boleh tawar, pokoknya udah nggak boleh diapa-apain deh gitu ya. Kalau satu aja dari aturan itu tidak dipatuhi, ya sudah teman-teman udah bisa dinyatakan gagal atau gugur gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini format rekapitulasi anggaran belanja ya. Ini ada 4 komponen besar gitu ya. Yang pertama adalah bahan habis pakai, contohnya ATK, kertas, bahan ya, penggunaan maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Misalnya diusulkan 5 juta ya, berarti bahan habis pakainya 60% dari 5 juta gitu maksimal ya, berarti 3 juta. Boleh nggak Bu 3.100.000? Nggak boleh. Kadang-kadang mahasiswa itu seneng dia itu tawar-menawar gitu ya, nggak boleh. Pokoknya kalau dibilang maksimal ya nggak boleh lebih dari 60%. Kemudian sewa dan jasa ya, ini misalnya sewa alat ya, jasa pembuatan produk atau mungkin menggunakan pihak ketiga itu juga boleh. Namun maksimal dana yang diusulkan itu adalah 15% dari jumlah dana yang diusulkan. Kemudian untuk transportasi lokal. Nah, untuk transportasi jumlah atau jarak mitra itu nggak boleh lebih dari 100 km ya teman-teman. Jadi kalau lebih dari 100 km itu udah dipastikan tidak lolos. Jadi nanti teman-teman harus diukur nih ya, lihat aja GPS kira-kira dari mitra itu berapa kilometer sih gitu ya. Nah, untuk transportasi itu nggak boleh lebih dari 30% dari dana yang diusulkan. Kemudian lain-lain. Nah, lain-lain ini adalah selain dana 1, 2, 3 tadi yang sudah disebutkan ya, maksimal dananya adalah 15% dari jumlah dana yang diusulkan. Nah, untuk sumber dananya ini harus dijelaskan Belmawa itu berapa, perguruan tinggi berapa, instansi lain itu berapa. Nah, sehingga 60% anggaplah ya bahan habis pakai ini adalah komponen dari Belmawa, perguruan tinggi dan instansi lain. Nggak boleh lebih dari 60% seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini hal yang penting juga nih ya. Hal yang tidak boleh atau tidak diperkenankan dalam RAB. Jadi dalam membuat anggaran, tolong rambu-rambu ini diperhatikan. Pertama, tidak ada honorarium, ya, konsumsi nggak ada, hadiah dan sejenisnya, ya, untuk tim, dosen pendamping, narasumber, pemateri atau sejenisnya nggak boleh, ya. Nah, diperbolehkan itu misalnya gini, misalnya apa namanya kegiatan. Jadi kita mengalokasikan honorarium itu dalam bentuk kegiatan. Jadi nggak boleh misalnya honor ketua gitu loh. Terus kemudian honor dosen pendamping itu nggak boleh, tetapi dikeluarkan dalam bentuk kegiatan gitu ya teman-teman. Kemudian yang nggak boleh lagi adalah sewa komputer, ya, laptop, printer, handphone, kamera, handycam gitu ya, tempat ruangan, aula dan sejenisnya itu nggak boleh. Kemudian pembelian alat bahan ya nggak boleh lebih dari 1 juta per item. Kemudian yang nggak boleh lagi adalah pembelian penyimpanan data flash disk, hard disk ini nggak boleh lagi ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya masih boleh ya flash disk, hard disk. Kalau sekarang udah nggak boleh lagi. Kemudian pembelian kuota internet tidak boleh lebih dari 100.000 per bulan
per tim. Nah, per tim ya, bukan per orang. Jadi kalau kegiatan itu misalnya 5 bulan, berarti 500.000, karena di sini kan hitungannya per bulan per tim. Jadi kalau 5 bulan 500.000 per tim ya, bukan per orang. Kemudian durasi sewa lisensi atau sejenis yang melebihi dari 6 bulan, gitu ya. Kemudian penyusunan, penggandaan ataupun penjilitan laporan kemajuan ataupun laporan akhir ya. Ini nggak boleh kecuali kalau memang PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Nah, kalau kita di sini UMHT kita mewajibkan adanya hard copy teman-teman ya. Itu untuk arsip kita karena pada saat akreditasi ataupun pemeringkatan SIM Katmawa ini harus kami laporkan dalam bentuk soft kalau untuk laporan, tapi pada saat akreditasi karena sudah ada ketentuan bahwa akreditasi itu nanti dalam bentuk luring, nah sehingga kita mewajibkan dalam bentuk hard copy. Kayak gitu. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam skema ya. Tadi adalah panduan umum. Ini kita sudah masuk ke dalam skema. Nah, berkaitan dengan skema masing-masing PKM itu nanti silakan Bapak Ibu teman-teman baca dalam setiap panduan ya. Jadi ada 11 buku panduan. Di situ sangat lengkap isinya. Nah, di sini saya sampaikan sifatnya umum gitu ya. Jadi secara global, tapi detailnya nanti silakan dibaca di panduan yang sudah kami share gitu ya. Yang pertama adalah riset ya, riset eksakta. Ini adalah objek riset atau PKM-RE adalah fenomena alamiah ya sesuai dengan hukum-hukum fisika, kimia dan biologi. Kemudian mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif ya, blueprint dan sejenisnya atau identifikasi senyawa kimia aktif ya. Kemudian ruang lingkup penelitian ini lebih banyak di bidang kedokteran, kesehatan, farmasi, pertanian, teknologi, ilmu dasar, matematika, dan material sains serta kebumian. Kemudian dilaksanakan secara luring di laboratorium atau di lapangan dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan yang ketat. Ya, ini yang berkaitan dengan eksakta. Nah, poin penting yang perlu teman-teman atau Bapak Ibu ketahui bahwa pada saat mengusulkan PKM apapun PKM-nya gitu ya, poin penting yang harus kita yang kita penuhi itu ada 5 ya, 5. Saya mencatat dari reviewer itu ada 5 poin penting yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah setiap proposal itu harus mengandung intelektual ya, harus ada pengetahuannya. Kemudian berbasis digital. Ya, Pak, sekarang semuanya udah era digital sehingga setiap apa yang kita lakukan itu sangat dianjurkan berbasis digital. Kemudian kearifan lokal, ya, kearifan lokal ini misalnya kalau kita ingin mengusulkan PKM kewirausahaan. Nah, kita lihat, kita mengangkat kearifan lokal di daerah itu apa, kita jadikan produk sehingga produk itu bisa menghasilkan bernilai ekonomi. Kemudian juga poin penting adalah kondisi terkini ya. Nah, kita harus sesuai dengan kondisi terkini ya. Kalau sekarang adalah pandemi, endemik ya kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan limbah. Jadi kalau kita melakukan atau menjadikan sesuatu yang tadinya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, nah itu sangat baik jika kita usulkan dalam bentuk PKM. Kemudian riset sosial humaniora ya, ini adalah gabungan antara bidang sosial dan humaniora yang memiliki objek riset pada fenomena sosial dan berperilaku manusia yang dapat ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau tadi eksakta itu ilmu banget, ekonomi banget gitu ya. Bukan ekonomi ya, maksudnya lebih ke lab banget gitu. Nah, kalau udah sifatnya ke umum, ke masyarakat, itu kita bisa masukkan ke dalam riset sosial humaniora. Kemudian menitik beratkan pada fenomena sosial interaksi dalam kehidupan bermasyarakat ya, seperti bidang ekonomi, psikologi, sosial, pendidikan, manajemen dan politik. Ya, jadi kalau teman-teman dari Fakultas Kesehatan ya ambil risetnya eksakta. Kalau teman-teman selain dari Fakultas Kesehatan ambilnya riset sosial humaniora seperti itu.
Kemudian fokus pada aspek dasar perilaku dalam kehidupan masyarakat seperti perkembangan budaya, gitu ya, seni, filsafat, adat istiadat, sejarah, kepercayaan atau agama, hukum dan nilai-nilai. Kemudian dilaksanakan secara luring ya dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kita masuk ke wirausahaan ya. Nah, ini skema yang sangat favorit nih. Bukan hanya di UMHT, tapi dari seluruh skema gitu ya secara nasional memang yang paling favorit ini adalah kewirausahaan gitu. Merupakan apa namanya menciptakan kreativitas produk ya dan rencana wirausaha yang akan dijalankan oleh tim mahasiswa yang mana kreativitas produk dapat berupa barang atau jasa. Nah, untuk kewirausahaan ini teman-teman jangan mewujudkan kewirausahaan sesuatu barang atau produk itu yang sudah ada. Misalnya teman-teman mau bikin kue apa ya, misalnya kue putu gitu kan, itu kan sudah ada di masyarakat. Nah, jangan bikin kue putu lagi, tapi diinovasi apa ya, inovasi yang kekinian sehingga kue putu itu apa namanya bisa dimodif, misalnya dikasih apa namanya dikasih apa sih namanya kalau dikasih ya bisa dikasih rasa-rasa gitu kan ya itu bisa. Nah tapi jangan lupa berdasarkan harus ada risetnya gitu. Jadi intinya kalau sesuatu yang sudah ada di masyarakat itu nggak boleh lagi kita usulkan. Nah kemudian diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia ya sebagai karya mandiri bangsa. Nah tadi yang saya sampaikan kalau sudah diciptakan, kalau sudah ada ya nggak boleh lagi. Jadi kita tidak boleh mematikan ekonomi yang sudah ada gitu. Ya, apalagi kita sama nih produknya yang di luar harganya 1.000 kita 700 itu nggak boleh. Ya, jadi harus ada intelektualnya. Tadi ingat ada intelektualnya, ya ada berbasis digitalnya, ada kearifan lokalnya, ada kondisi kekiniannya dan pemanfaatan limbahnya. Nah, kalau pemanfaatan limbah kewirausahaan bisa nggak kira-kira? Ya, sangat bisa. Misalnya di gizi ini, misalnya kulit semangka, ya kulit semangka itu limbah teman-teman, tapi itu bisa dibikin manisan dan itu mengandung antioksidan ya kalau nggak salah ya Bu ya. Ada kaliumnya tinggi gitu. Nah, jadi limbah itu bisa bermanfaat kita jadikan manisan misalnya gitu. Kemudian mengutamakan solusi tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru dan unik ya. Komunitas usaha yang diciptakan harus merupakan jelmaan penguasaan iptek oleh tim mahasiswa ya. Jadi makanya tadi yang saya sampaikan harus ada intelektualnya, harus ada pengetahuannya, harus ada jurnalnya, harus ada risetnya gitu. Kenapa teman-teman ambil bahan bakunya X? No, berdasarkan hasil penelitian A, B, C, D menyatakan bahwa gitu kulit apa namanya misalnya kulit semangka ini banyak mengandung ini gitu. Nah, sehingga kami mengusulkan manisan kulit semangka apa kayak gitu. Kemudian dilaksanakan secara luring ya, ini sama seperti sebelumnya dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan. Nah, ini adalah PKMK, kita masuk ke pengabdian masyarakat, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif dengan masyarakat, mitra non-produktif, ya, menumbuhkan tenggang rasa dan solidaritas terhadap masalah yang dihadapi, menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu menyelesaikan permasalahan mitra. Pengalaman saya, teman-teman ya, sebagai pembimbing tahun 2021 gitu ya, untuk memudahkan teman-teman membuat proposal, teman-teman datang dulu ke mitra, ya datang ke mitra, kemudian melakukan diskusi dengan mitra, menggali permasalahan mitra, baru dituangkan dalam bentuk proposal. Nah, sehingga proposal itu isinya bukan hanya teori, tetapi proposal itu isinya berkaitan dengan mitra. Jadi membahas tentang mitra gitu, ya. Kalaupun memang ada teori, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Teori yang mendukung aja, mendukung permasalahan yang diangkat, kemudian solusi yang akan diberikan. Nah, itu didukung dengan teori itu boleh. Tapi jangan banyak teori, karena kalau kita memperbanyak teori dalam PM atau pengabdian masyarakat itu bukan PM lagi, tapi lebih ke penelitian. Ya, jadi banyak cerita tentang mitra dan alhamdulillah setelah mahasiswa berdiskusi dengan mitra, kemudian mereka lebih mudah untuk
menuangkan ide-ide kreatif mereka dalam bentuk proposal. Jadi kalau hanya berhayal kira-kira apa ya, nah itu akan mandek tuh teman-teman. Kreativitasnya nggak sulit muncul. Tapi kalau kita berdiskusi, ya, terus dari diskusi itu pasti akan ada masalah yang diangkat. Kemudian dari masalah diangkat kita tanya harapan dari Bapak, Ibu gitu ya sebagai founder gitu, sebagai mitra apa. Nah, itu nanti kita tuangkan gitu. Itu kreativitasnya akan tinggi. Dan alhamdulillah akhirnya lolos dengan pendanaan 9 juta untuk PM tahun 2021. Kemudian memberikan bantuan iptek kepada mitra, ya, program sebagai bentuk solusi atas permasalahan atau kebutuhan prioritas mitra, ya. Jadi kita menyelesaikan masalah mitra, bukan mitra menyelesaikan masalah kita, atau kita mencari masalah-masalah dari mitra gitu, suka-sukanya kita nggak boleh, tetapi harus berdasarkan masalah yang muncul dari mitra. Kemudian meliputi aspek pemberdayaan sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, lingkungan, persiapan untuk wirausaha, pengembangan karya seni, dan lain sebagainya. Dan untuk PM ini harus ada bekas setelah dilaksanakan, ya. Jadi misalnya gini, seperti yang tahun sebelumnya. Mahasiswa Kesmas ini mereka mengajarkan kepada adik-adik jalanan bagaimana cara membuat masker dari kain perca, bagaimana membuat tempat pensil dari botol bekas, bagaimana membuat vas bunga dari botol bekas. Nah, itu nanti setelah kita melaksanakan kegiatan PM itu bisa dilanjutkan oleh mitra. Jadi nggak boleh. Misalnya kita sedang melakukan PM nih ke mitra, kemudian setelah kita melaksanakan kegiatan, udah mitra nggak jalan, itu nggak boleh. Jadi keberlanjutan itu sangat diutamakan teman-teman. Nah, kadang ada dari mahasiswa, Bu, boleh nggak saya penyuluhan aja? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah penyuluhan itu bisa berkelanjutan? Nah, itu ya. Jadi kalau mau ngasih penyuluhan, kita juga harus memberikan sesuatu nih, sesuatu entah itu keterampilan apa, sehingga nanti bisa dilanjutkan oleh mitra kayak gitu ya. Kemudian sama seperti sebelumnya dilaksanakan secara luring dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan. Kemudian PKMPI ya, ini PKMPI adalah motivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi secara profesional dengan pelaku usaha ya. Kalau tadi PM non profit, kalau ini adalah profit. Kemudian mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra, ya, serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di bangku kuliah untuk menemukan solusi bagi permasalahan mitra berdasarkan iptek yang siap diterapkan dan dikuasai dengan baik oleh mahasiswa. Ya, jadi nggak boleh dalam bentuk prototipe, harus dalam bentuk sediaan yang memang bisa langsung digunakan oleh mitra. Kemudian memberikan bantuan iptek kepada mitra sebagai bentuk solusi atas permasalahan atau kebutuhan prioritas mitra yang teridentifikasi saat mahasiswa dan mitra berdiskusi sebelum kesepakatan bersama dicapai. Seperti itu. Nah, ini untuk skema ini tahun 2020 kita meloloskan. Waktu itu dari prodi manajemen gitu ya, waktu itu dia mitranya adalah toko bakery gitu ya teman-teman. Jadi bakery itu penjualannya masih sangat manual ya, jadi ya abang-abang mengitari rumah gitu. Kemudian juga dia ada tokoh di warungnya, jadi sifatnya masih konvensional. Lalu hadirlah mahasiswa membuat aplikasi sehingga nanti toko bakery itu bisa menggunakan aplikasi sebagai jual beli. Dan itu mendapatkan pendanaan waktu itu sekitar 6 juta kalau nggak salah membuat aplikasi tersebut. Kita lanjut ke Kasar Cipta, ya. Kasar Cipta adalah dirancang untuk menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis iptek dalam upaya menghasilkan suatu produk, ya, baik itu terwujud dalam bentuk sistem, desain, model atau barang, prototipe, produk kesenian, kemudian aplikasi, produk literasi ataupun jasa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, instansi pemerintah atau dunia usaha. Jadi KC boleh dalam bentuk prototipe. Kemudian meliputi semua bidang keilmuan
dan disarankan sesuai atau relevan dengan kepakaran tim pengusul, ya, mono atau multidisiplin ilmu. Jadi boleh misalnya IT semuanya boleh, tapi harus dengan tingkat yang berbeda, atau boleh dengan multidisiplin, ya, misalnya IT dengan gizi. Nah, sekarang kan MBKM itu memberikan kebebasan mahasiswa untuk memilih, ya, apakah di luar kampus atau di dalam kampus. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya Fakultas Kesehatan bisa belajar di Fakultas Komputer misalnya, gitu ya. Kemudian KC juga dilaksanakan secara luring dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan. Kita lanjut untuk karya inovatif. Untuk karya inovatif ini baru nih di tahun 2022 dirancang untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap problematika faktual di masyarakat atau dunia usaha dan sekaligus mengasah kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan karya fungsional inovatif yang solutif berbasis impact. Nah, dalam memilih topik perlu dipertimbangkan kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan serta kebutuhan sumber daya untuk mewujudkan produk inovatif tersebut. Luaran tidak diperkenankan dalam bentuk prototipe, apalagi hanya dalam bentuk desain teknis saja. Nah, kalau kita mau dalam bentuk prototipe, tadi masuknya ke KC, jangan ke KI. Karena KI ini nggak boleh dalam bentuk prototipe, apalagi dalam bentuk desain teknis saja. Kemudian dilaksanakan secara luring, ya, dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan. Nah, kita masuk ke dalam video gagasan konstruktif. PKM ini bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalar sebagai upaya solusi dan konstruktif terhadap keprihatinan bangsa Indonesia atau pencapaian tujuan SDGs di Indonesia. Nah, nanti teman-teman lihat apa aja sih SDGs gitu ya, searching. Nah, itu nanti bisa diangkat, dimasukkan sebagai PKM FJK. Kemudian dimulai dari gagasan, ya, dilanjutkan narasi dan akhirnya diwujudkan dalam karya konten komunikatif konstruktif di media sosial. Nah, ini harus dipublish di YouTube. Dilaksanakan secara luring, ya, dengan broadcast. Kemudian kita masuk ke GFT, ya, ini gagasan futuristik, ini sifatnya adalah insentif. Kalau yang tadi adalah sifatnya kegiatan, artinya teman-teman mengusulkan proposal, kemudian mendapatkan nada, lalu melakukan kegiatan. Nah, kalau yang GFT tidak, ya, sifatnya insentif, teman-teman hanya menuliskan gagasan, gitu ya. Merupakan gagasan kreatif yang futuristik sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi bangsa. Gagasan tersebut tidak terkait bidang ilmu, ya, bersifat unik dan bermanfaat, bersifat menyelesaikan persoalan atau problem solving, visioner dan futuristik, memerlukan solusi dengan durasi waktu yang panjang, realistik dan implementatif dan berdampak sistemik atau berskala masif. Jadi GFT sama KC ini mirip-mirip, ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau KC dalam bentuk prototipe, tapi kalau GFT itu dalam bentuk gagasan. Kemudian harus original, ya, atau merupakan pengembangan dari solusi yang pernah ada. Sifat utama lainnya GFT adalah realistik. Jadi masuk akal, walaupun harus unik tapi harus masuk akal juga gitu. Kemudian ruang lingkup PKM GFT meliputi seluruh aspek berbangsa, ya, dan bernegara seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, energi, teknologi, dan pangan serta lingkungan. Ya, ini adalah ruang lingkup dari GFT. Kemudian PKM AI ini juga bentuknya dalam insentif, ya. Ini adalah membuat artikel ilmiah kegiatan akademik yang sudah dilakukan, ya, membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa Indonesia untuk membuat artikel ilmiah dari hasil kegiatan akademik berkelompok yang telah dilakukan, ya. Jadi pokoknya untuk PKM ini harus berkelompok. Ada juga tuh mahasiswa yang tanya, Bu, saya boleh nggak sendiri? Nggak boleh, harus berkelompok dengan jumlah tadi 3-5 orang. Kemudian menumbuhkan minat dan kemampuan menulis artikel ilmiah bagi mahasiswa, meliputi kegiatan Tridharma perguruan tinggi, bidang pendidikan boleh, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
Kemudian sumber penulis artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan ilmiah yang telah selesai dilakukan oleh kelompok mahasiswa penulis artikel. Dan artikel ilmiah bukan suatu naratif review ataupun sejenisnya. Jadi benar-benar artikel itu adalah hasil atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh penulis ya. Jadi nggak boleh naratif review gitu ya. Nah, ini adalah artikel AI. Kita masuk ke dalam kiat sukses nih teman-teman. Ya, kiat suksesnya yang pertama adalah baca panduan PKM dengan cermat ya. Tadi yang saya sampaikan di utama bahwa 70-80% dari proposal yang diusulkan kegagalannya dalam bentuk administratif ya. Jadi walaupun teman-teman udah punya ide yang bagus, brilian, keren banget, unik gitu ya. Update banget nih Bu ilmunya tapi tidak sesuai dengan panduan, ya udah baik, akhirnya dinyatakan tidak lolos ya. Jadi baca lagi panduan, baca lagi. Misalnya teman-teman satu kelompok 3, ketua tim udah menyamakan antara panduan dengan proposal yang dibuat, dianggap oh udah oke nih. Minta tolong dengan teman yang satunya lagi ya. Nanti teman ngerasa oh ini udah pas nih, udah oke nih, ngomong lagi ke teman yang berikutnya, cek kembali. Kadang-kadang hal yang kecil-kecil itu nggak terlihat teman-teman ya. Kemudian tulis proposal sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis ya. Jadi pedoman umum nggak usah dibaca semua, ada 11 buku, 11-11-nya dibaca nggak perlu, tapi baca petunjuk teknis ya. Dari proposal yang akan diusulkan atau skema yang diusulkan. Misalnya kalau PKM ya udah baca PKM aja, yang lain nggak usah dibaca gitu, karena mereka memiliki ketentuan masing-masing. Kita akan bingung kalau sekiranya kita baca semuanya. Kemudian fokus pada kreativitas ya, fokus dengan kreativitas, inovasi apa yang kita berikan atau kita tawarkan gitu ya. Dan hal lain ya yang di luar ini perlu saya sampaikan, jangan sampai teman-teman tuh salah kamar gitu ya. Artinya salah menentukan PKM. Jadi misalnya ya tadi yang seperti awal saya sampaikan, melakukan PKM, ambil skema pengabdian masyarakat, tetapi mitranya profit. Nah, itu udah pasti salah kamar, udah lewat. Walaupun panduannya sudah sesuai, tapi salah kamar ya udah out juga. Atau mungkin saya mau bikin misalnya prototipe, tapi mengusulkan karya inovatif, ya tetap salah kamar juga, harusnya KC. Nah, yang salah kamar ini sangat disayangkan gitu ya. Maksudnya hal-hal yang kecil gitu ya bisa menjadi fatal kalau memang teman-teman salah menentukan skema. Ya, kemudian hal yang penting juga nih teman-teman, nanti juga akan disampaikan Bu Widi terkait tentang bagaimana pendaftaran PKM. Hal yang paling penting adalah jangan sampai teman-teman telat untuk melakukan submit validasi ya. Di sini memang disampaikan bahwa pengumpulan proposal itu batas akhirnya tanggal 31 Maret 2022 di pukul 23:59. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam proposal ini tidak ada lagi tanda tangan pembimbing ataupun tanda tangan pimpinan. Tapi ada validasi. Ya, validasi dari dosen pendamping dan dari pimpinan. Jadi melibatkan dua aspek. Gitu. Nah, sehingga kami sangat dengan mohon kepada teman-teman, pada Ibu Bapak dosen yang hadir pada hari ini, mohon untuk melakukan validasi, entah itu validasi dosen ataupun pimpinan di paling lambat di tanggal 29 Maret. Ya, karena apabila kita melakukan login gitu ya, pada detik-detik terakhir itu sangat susah teman-teman, itu down semua karena yang menggunakan sistem itu bukan hanya UMHT, bukan hanya perguruan tinggi di Jakarta, tapi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi kebayang sekian puluh ribu orang yang mengakses ya, tadi sudah dijelaskan dari awal ada 70.000 sekian pengusul. Nah, artinya ada 70 sekian orang yang mengakses portal yang sama. Kebayang tuh pastinya sistem akan berantakan gitu ya. Nah, jadi pengalaman tahun 2020 ya, waktu itu ada beberapa proposal yang sudah didiskusikan oleh pendamping, oleh dosen gitu, tetapi tidak tersubmit ya karena bukan dadakan ya,
tapi lebih ke apa namanya melakukan validasinya itu di detik-detik terakhir gitu ya. Jadi mohon di sini kita semua sepakat tanggal 29 itu adalah waktu akhir pengumpulan proposal. Dan ini informasi dari Kemdikbud bahwa tidak ada perpanjangan. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada tuh ya, kita ada harapan oh mudah-mudahan diperpanjang 1 minggu, 2 minggu gitu. Tapi pada saat sosialisasi sudah disampaikan bahwa tidak ada perpanjangan. Jadi kita tetap menggunakan tanggal 29 Maret itu adalah batas akhir pengumpulan proposal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat berjuang untuk teman-teman ya. Tetap semangat. Intinya adalah yang utama patuhi pedoman, kemudian sekreatif mungkin ya menuangkan idenya dalam bentuk tulisan, kemudian juga harus berdasarkan tadi ya berbasis digital, kemudian intelektual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ocha atas ilmu yang sangat luar biasa yang sudah diberikan kepada kami semua, terutama pada mahasiswa dan dosen pembimbing atau pendamping yang nantinya kemungkinan mudah-mudahan tahun ini untuk pengusulan PKM di UMHT bisa terus meningkat sehingga tahun depan klaster kita bisa naik ya, jadi kuotanya terus bisa bertambah. Sedikit menyimpulkan terkait dengan informasi atau paparan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ocha bahwa singkatnya tadi ada 8 bidang PKM yang bisa diikuti ditambah dengan PKM AI dan PKM GFT gitu ya. Ada perubahan-perubahan yang dari tahun ke tahun, khususnya untuk tahun ini bahwa dari penamaan tadi ada yang berubah gitu ya. Mungkin ada teman-teman para pejuang PKM yang tahun lalu pernah mensubmit atau pernah membuat proposal, sekarang ada perubahan dari mulai penamaan ya tadi, kemudian perubahan dalam hal pendanaan juga ya. Jadi sekarang PT sendiri harus memberikan sumbangsih pada PKM yang sudah disetujui oleh kementerian gitu ya. Kemudian total anggarannya tadi kalau tidak salah 9.450.000 gitu ya. Itu jumlah yang tidak sedikit buat teman-teman mahasiswa. Kemudian ada kompensasi lain di luar dari itu adalah SKS gitu ya. SKS yang bisa para pejuang manfaatkan gitu ya dengan mengikuti PKM selain memiliki pengalaman yang luar biasa mulai dari proses pembuatan proposal sampai dengan approve sampai dengan didanai, kemudian ada kesempatan untuk mengikuti PIMNAS. Nah ya, jadi nggak semua yang didanai itu bisa masuk atau bisa lolos ke PIMNAS. Nah itu oleh karena itu PKM ini merupakan salah satu ajang bergengsi gitu ya yang bisa diikuti oleh mahasiswa dan ini merupakan sudah masuk ke dalam program MBKM. Seperti itu ya Bu Ocha yang bisa saya simpulkan sedikit. Kemudian kita langsung panel saja seperti yang saya infokan di awal. Setelah paparan materi yang pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh paparan materi yang kedua. Paparannya yaitu akan disampaikan oleh Ibu Widi. Materi yang akan disampaikan adalah tentang cara pengusulan PKM. Ya, bagaimana sih tekniknya kalau udah punya proposal yang bagus, bagaimana cara-cara untuk mengusulkannya, jangan sampai salah klik gitu kan. Nanti salah klik nggak kesubmit sayang, padahal proposalnya udah bagus gitu ya. Baik, di sini sudah hadir Bu Widi. Saya bacakan terlebih dahulu CV-nya Bu Widi. Nama lengkapnya adalah Ibu Widi Dwi Asiarini. Beliau jabatan fungsionalnya yaitu asisten ahli. Beliau adalah dosen di D3 Gizi, ya, program studi gizi Fakultas Kesehatan di UMHT.
Kemudian beliau ini sangat konsen sekali di dalam gizi, apalagi dengan stunting saat ini. Kemudian beliau ini banyak sekali pengalaman pelatihan, workshop maupun seminar, ngisi-ngisi pelatihan dan sebagainya. Beliau merupakan lulusan S2 dari UI, kemudian hibahnya beliau juga sudah mendapatkan hibah di tahun 2014, kemudian dan di tahun 2019, kemarin terakhir di tahun 2021 untuk tracer study. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kalau banyak-banyak nanti waktunya nggak cukup karena udah sore juga. Mungkin kepada Ibu Widi saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Enggak. Aku demam. Baik, terima kasih Bu Nina. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar dengan jelas. Saya melanjutkan materi dari Bu Ocha. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Ocha tentang bagaimana proses pembuatan proposal dan sebagainya. Terima kasih yang pertama-tama saya ucapkan kepada para dosen dan para mahasiswa pejuang PKM ya, karena sudah meluangkan waktu ya. Mudah-mudahan jeripayah Bapak Ibu dan mahasiswa ini bisa lolos proposal untuk PKM. Nah, tadi Bu Ocha sudah sampaikan bahwa kalau teknik untuk pembuatan proposal dan sebagainya dan sudah merimain, jangan lupa kalau misalkan ingin upload kegiatan proposal PKM ini jangan sampai mepet tanggalnya karena biasanya di server ini sering down gitu ya. Nah, saya menggarisbawahi ya, ada beberapa yang harus diingat oleh teman-teman semua. Jangan sampai salah tanggal gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan tanggal 30 meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa kadang ada tambahan waktu, tetapi kita jangan mengandalkan ada tambahan waktu dari Kemendikbud. Kemudian salah jam. Ya, kami pernah karena di Biro Kemahasiswaan itu sebagai operator gitu ya. Itu biasanya kalau sudah mendekati akhir-akhir untuk upload itu kami selalu siaga ya. Jadi kadang sampai tengah malam ya, itu hanya untuk memvalidasi atau meyakinkan semua yang yang ada di sistem PKM ini sudah tervalidasi semua baik oleh dosen ya, mahasiswa sudah upload dan sudah lengkap, kemudian validasi oleh pimpinan perguruan tinggi ya. Dalam hal ini adalah wakil rektor. Kemudian jangan sampai salah kamar. Tadi Bu Ocha sudah sampaikan ya, kalau misalkan PKM saya ini masuk di skema yang mana ya. Kemudian ada beberapa faktor lupa yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Di antaranya adalah jangan sampai lupa upload gitu ya. Ini sudah capek-capek membuat proposal, kemudian lupa upload. Kadang suka ngechat ke kami gitu ya, di Biro Kemahasiswaan, sudah lewat tanggal baru ingat, Ibu masih bisa nggak? Oh, sudah nggak bisa gitu ya. Terus ini mahasiswa, ini bukan hanya cuma DPKM saja ya, tapi seperti
program-program apa namanya, salah satunya adalah program beasiswa, program yang lain gitu ya, yang seperti lomba-lomba ya di Kemendikbud itu memang mahasiswa itu harus membuat akun dan ada user name password ya. Nah ini lupa gitu ya, jangan sampai lupa ya. Itu sama seperti kalau misalkan Anda punya ATM lupa user passnya gitu, lupa PIN-nya, jangan sampai lupa. Kemudian lupa judulnya. Kalau pada saat pendaftaran ya biasanya hanya ngirim via WA judulnya apa gitu ya, dan pastikan bahwa judulnya sinkron nanti dengan pada saat sudah validasi ya. Terus jangan lupa menghubungi biro kemahasiswaan. Ini fatal kalau sudah lupa hubungi biro kemahasiswaan ya sudah, Anda nggak bisa mendapatkan akun gitu ya, karena akun yang pertama kali akan kami share setelah Anda menghubungi biro kemahasiswaan. Kalau saya tidak salah Bu Ocha sudah apa namanya infokan pendaftarannya via WA saja untuk memudahkan ya. Baik, saya mulai dari pertama. Ini adalah pengingat Mbak Mas semua harus login di PKM ya. Nah, ada 4 peran aktor di PKM tahun 2022, yaitu pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini nanti akan memvalidasi proposal, kemudian dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing itu akan memvalidasi. Jadi mohon Bapak Ibu untuk memvalidasi itu jangan sampai mepet. Misalkan tanggal 30 itu jangan sampai nanti malam. Ini biasanya full gitu ya, full. Kami pernah kena tegur karena dosen itu belum memvalidasi dan belum cek kelengkapan dari baik proposal, anggaran dana, kemudian dan lain sebagainya di sistem ya. Karena ketika misalkan dosen sudah memvalidasi tapi mahasiswa belum melengkapi semua, itu akan menjadi penilaian yang kurang baik gitu ya. Oh ini belum lengkap, tetapi kok kenapa divalidasi? Nah tapi biasanya kami di Biro Kemahasiswaan sebagai operator perguruan tinggi itu akan apa? Kalau misalkan sudah di time yang terakhir itu ya sudah gitu ya, dosen pun juga bisa kami validasi gitu ya. Meskipun ini tugas dosen gitu ya, karena untuk menyelamatkan proposal ya. Kemudian operator perguruan tinggi. Nah, salah satu fungsinya adalah Bapak Ibu dosen nanti akan mendapatkan user pass-nya dari kami. Kemudian mahasiswa juga akan mendapatkan user pass-nya dari kami. Ya, jadi setelah mendaftar ke Biro Kemahasiswaan, kemudian akan kami kirimkan secara japri kepada dosen dan mahasiswa pengusul ya untuk mendapatkan user pass-nya. Nah, tugas mahasiswa adalah melengkapi identitas proposal, mengisi logbook, dan sebagainya sesuai dengan panduan. Nah, bagaimana cara mendaftar di PKM? Nah, Mbak Mas bisa lihat di sini, Anda lihat HTTPS-nya, /2 Anda cari simbol bawah, kemdikbud.go.id, /portal, kemudian enter ya, kemudian login SIM-nya. Tapi tentunya Anda harus mendaftar dulu supaya mendapatkan akun untuk membuka apa namanya login di simbol bawah untuk program PKN. Nah, di sini ada notif ya, maksimal tanggal 31 Maret, tetapi jangan di tanggal ini. Biasanya 3 hari sebelum hari H penutupan itu sudah full, kadang mau masuk itu susah. Ini banyak sekali biasanya H-3 ini sering banyak mahasiswa yang chat, saya nggak bisa masuk, nggak bisa upload, nggak bisa ini gitu ya. Nah, cari hari yang sepi, maksudnya jam yang sepi, biasanya mendekati subuh. Nah, itu rata-rata banyak saya mendapatkan laporan, kalau mendekati subuh itu bisa, karena sudah mungkin yang lain sudah lelah gitu ya, sudah terlelap tidur, kemudian space-nya banyak yang kosong gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah untuk operator ya. Operator tugasnya nanti memberikan user pass-nya kepada dosen dan kepada mahasiswa ya. Perlu Mbak Mas ketahui bahwa perguruan tinggi sudah akunnya sudah tetap ya, karena sudah tahun yang ke-5 ya Bu Ocha ya, kalau saya nggak salah ya PKM ya.
Baik, tadi Bu Ocha sudah sampaikan klaster-klaster jangan sampai salah kamar gitu ya, karena ada beberapa yang mirip-mirip, nanti tergantung dari luarannya ya. Saya skemnya di mana. Nah, itu sebelum Anda upload, Anda harus tanya dulu, Bu, kira-kira ke dospemnya. Kira-kira kalau skema saya ini sudah tepat atau belum gitu ya. Jangan sampai proposal saya sudah bagus, ternyata salah kamar, itu sudah didiskualifikasi, biasanya seperti itu. Nah, teman-teman tadi Bu Ocha juga sudah sampaikan ketika membuat proposal PKM itu juga perlu strategi. Artinya kalau PKM yang kewirausahaan itu kan paling banyak peminatnya gitu ya. Nah, Anda cari ini yang kira-kira peluangnya saya bisa lolos gitu ya. Nah, ini dilihat dari tren di perguruan tinggi, memang PKM kewirausahaan itu paling banyak peminatnya. Nah, seperti itu. Kemudian kami mengingatkan kembali bahwa di sistem PKM ya itu semua harus tersinkronisasi dengan PD Dikti ya, baik dosen ataupun mahasiswa. Sering pada saat kami mendaftarkan nama yang bersangkutan gitu ya, untuk kegiatan Kemdikbud itu ada beberapa yang tidak tersinkron gitu ya, mungkin ada lain dan suatu hal, teman-teman jangan panik ya, hubungi kami dan hubungi bagian akademik gitu ya. Jadi hubungi kami dan hubungi bagian akademik. Kenapa tidak bisa masuk ya? Salah satunya adalah karena belum tersinkron dengan PD Dikti ya. Kadang ada beberapa yang, tapi itu kejadiannya sangat sedikit ya, supaya teman-teman tidak panik gitu ya. Nah, ini akan disinkronisasi semua ke PD Dikti. Jadi semua sekarang kegiatan di Kemendikbud itu semua harus tersinkronisasi ke PD Dikti. Nah, ini adalah profil dan user dari password dosen, ya, hidden-nya, nama, kemudian program studi, alamat. Nanti kalau sudah kami sinkronisasi, otomatis di sistem itu akan muncul username dan pass. Dan email yang dikirimkan ke kami harus email yang memang valid karena ada beberapa yang sering kami terima pada saat kirim email itu tidak bisa. Jadi email ini akan terkirim secara sistem gitu ya ke Bapak Ibu dosen. Kemudian ini prodi, ini saya lewatkan saja. Jadi mungkin ada beberapa prodi baru ya yang belum tersinkron akan kami sinkronisasi. Nah, ini nanti ketika teman-teman semua menginput, ini akan datanya akan muncul di sini. Berapa jumlah ya proposal dari skema kewirausahaan, skema karsa cipta, skema artikel ilmiah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, biasanya kami akan lihat peluangnya. Oh, ternyata yang skem ini nih sangat sedikit, gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau lolos, salah satu pertimbangannya adalah pilih peluangnya, gitu ya. Nanti secara otomatis ini akan muncul di sini. Nah, dosen itu kalau sudah punya user pass-nya, Bapak Ibu semua harus melakukan validasi kalau proposal dan kelengkapannya ya, loku dan sebagainya itu sudah lengkap, Bapak Ibu harus segera memvalidasi. Jangan sampai menunggu tanggal 30 Maret gitu ya. Nah, yang sering terjadi kalau sering kami cek gitu ya pada saat H-3 itu ya biasanya kami cek H-6 ya, H-6 ya sering kita cek gitu ya. Kok dosennya belum validasi ya padahal sudah lengkap gitu ya. Itu biasanya akan kami ingatkan ya. Nah, ini kalau yang ya untuk daftar usulan baru ya, nanti kami akan pilihkan sesuai dengan proposal yang Mbak Mas kirim ke kami ya. Saya lewatin saja karena ini tugasnya operator. Ya, ini saya lewatin, ini tugas operator. Ya. Baik, data mahasiswa ini program studinya harus jelas, NIM-nya tersinkronisasi dengan PD Dikti. Nah, NIM ini nanti Mbak Mas pada saat
input data ya itu jangan dikopas ya dari Excel, Word ataupun PDF. Jadi memang harus diketik ya. Kemudian nama lengkapnya, tahun masuk. Ya, biasanya mahasiswa suka bingung kalau kita tanya, Bu, saya tahun masuknya kapan ya gitu ya. Itu jangan sampai lupa, Mbak Mas semua pada saat masuk di perguruan tinggi itu tahun berapa. Nah, saya sekedar mengingatkan teman-teman pengusul gitu ya untuk proposal PKM. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada yang semester akhir ya, itu jangan sampai nanti pada saat PKM ini lolos, Mbak Mas ini sudah lulus atau melanjutkan kuliah di profesi. Contohnya di S1 keperawatan itu kan ada yang lanjut profesi. Nah, itu tidak boleh mendapatkan pendanaan untuk PKM ini gitu ya. Jadi tolong diperhatikan, dipertimbangkan. Kalau misalkan tahun sekarang ya tahun 2022 berarti posisi yang terakhir saya harus semester berapa ya supaya nanti pada saat lolos itu Mbak Mas semua tidak sedang berada dalam studi lanjut profesi ya atau sudah lulus gitu ya. Kemudian data proposal usulan judulnya gitu ya Anda masukkan. Kemudian skemnya apakah masuk 8 bidang ataukah yang tadi tambahan 2 artikelnya ataupun gagasan futuristik ya. Kemudian dosen pendamping ini boleh yang berbidang ataupun yang mempunyai NIDK gitu ya. Yang home base-nya adalah di Tamrin ya. Karena kemarin juga ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa, Bu, kalau saya misalkan dosennya dari kampus lain boleh nggak gitu ya? Nggak boleh gitu ya. Jadi dosen yang memang home base-nya adalah di Tamrin gitu ya. Kemudian nomor HP-nya, emailnya yang valid ya, kemudian user dosen dan password dosen ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan akan dikirim via email. Kemudian data mahasiswa, program studi, NIM-nya, nama, tahun masuk, data proposal usulan ya. Kemudian data mahasiswa, program studi, NIM-nya, ini juga ada note di sini. NIM harap diketik ya, tidak boleh kopas. Kemudian nama dan tahun masuk. Data mahasiswa, ya ini sama ya tadi ya. Oke, saya lewati. Ya, ini sama tadi ya, saya lewatkan. Ya, nah ini dosen pendamping. Di proposal Anda sudah mencantumkan dosen pendamping ya, NIDN-nya atau NIDK, nama dosen, kemudian program studinya, nomor HP dan email ya. Nah ini simpan ya. Baik, ini tadi yang di slide awal saya sudah sampaikan. Kalau beberapa proposal yang sudah masuk, ini akan di sistem akan terbaca gitu ya. Jadi nanti di sini akan ada satu notifikasi ya kalau misalkan oh ternyata belum melengkapi misalkan dana usulan gitu ya atau belum melengkapi luaran. Nah, biasanya mahasiswa suka bingung di luaran, Bu, luarannya apa gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ocha di masing-masing skem ini ada beberapa luaran yang harus Mbak Mas isi gitu ya. Nanti di slide berikutnya akan kami jelaskan. Nah, identitas usulan ini untuk mahasiswa ya, NIM-nya, nama, tahun masuk, program studi. Nah, nanti user pass-nya secara otomatis masuk ke sistem operator, kemudian akan kita kirimkan by WA ke mahasiswa. Ya, mahasiswa tolong simpan baik-baik ya, dan secara otomatis juga akan dikirim ke email masing-masing ya. Tolong disimpan, jangan sampai terhapus sama seperti program MBKM kan user pass-nya Anda punya akun masing-masing gitu. Jangan sampai lupa dan di-save di email ya. Nah, ini adalah data mahasiswa ya. Saya lewatin saja karena ini adalah untuk operator. Ya, tugas dari operator salah satunya adalah membuat berita acara untuk PKM 8 bidang
kemudian PKM artikel ilmiah, dan PKM untuk gagasan futuristik ya. Jadi nanti kita maksimalkan di berita acara, teman-teman. Kami himbau karena apa? Salah satunya apa ya? Kalau misalkan begini, tahun ini kita diberikan kuota misalkan maksimal 150, kalau bisa dimaksimalkan karena nanti akan menjadi pilihan tersendiri oleh Kemendikbud. Kalau misalkan capaiannya tidak tercapai, tidak menutup kemungkinan tahun berikutnya akan dikurangi untuk kuota pengusulan proposal PKM gitu ya. Kalau tahun awal kami mendapatkan kuota itu cukup banyak ya, hampir 250 kalau saya tidak salah. Nah, ini berita acara, ini adalah tugas operator ya. Nah, ini untuk mahasiswa pengusul ya. Tadi jangan lupa di grup PKM nanti akan diinfokan ya. Biasanya hanya chat dulu saja supaya Mbak Mas semua mendapatkan akun ya, user password-nya gitu ya. Nah, ini nama, nomor induk, ini NIM ya, program studi, institusinya, dan angkatannya. Kemudian mahasiswa ini harus mengisi apa di di sistem PKM-nya gitu ya, setelah mendapatkan user pass-nya gitu ya. Anda masuk login gitu ya, karena sudah mendapatkan user pass gitu ya. Anda isi di sini ya, Anda isi di sini alamat rumahnya, data mahasiswa ya. Kemudian nomor HP-nya, emailnya yang valid ya Mbak Mas. Beberapa kali kami sering ingatkan gitu ya, karena sering ada beberapa notif ataupun sering ditelepon dari Kemendikbud ataupun LLDikti, ternyata emailnya tidak valid gitu ya, seperti itu. Kemudian nomor telepon rumah kalau ada ya. Kemudian spam-nya, ini nama, NIDEN, alamat rumah, nomor HP, nomor telepon rumah, dan email yang valid. Kemudian skemnya masuk skem apa? Apakah 8 bidang ataukah yang artikel ilmiah atau gagasan futuristik gitu ya. Judulnya Anda harus pastikan judul fixnya apa gitu ya. Kemudian biaya usulan ini sesuai yang ada di proposal Mbak Mas semua gitu ya. Kalau pagunya tadi kurang lebih 5-7 juta kecuali yang artikel ilmiah dan gagasan futuristik hanya 2,5 juta. Kalau bisa dimaksimalkan ya Mas, jangan sampai ada tuh mahasiswa yang takut-takut dia mengajukan dananya kecil sekali gitu ya. Jadi dimaksimalkan saja gitu ya, karena itu pagu dana yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada dana sumber lain, isi gitu ya, sumber dananya dari mana gitu ya. Apakah dari pihak sponsor gitu ya. Kemudian kelompok bidang ilmu. Nah, bidangnya Mbak itu apa? Misalkan bidang ilmu kesehatan ataukah sosial gitu ya. Anda klik di sini sesuai dengan opsi yang ada di sistem. Nah, kemudian tugas ketua ya, jangan lupa. Tadi ada lupa yang ketianya adalah jangan sampai lupa anggotanya gitu ya. Nah, ini tambah anggotanya di sini. Itu adalah tugas ketua ya. Dan pastikan jangan salah menulis NIM. Nah, beberapa kali saya cek gitu ya, ketika masuk di sistem Kemdikbud gara-gara mahasiswa itu salah menulis NIM, kemudian yang lebih parahnya adalah H- jam sekian gitu ya. Jadi misalkan tinggal 4 jam lagi penutupan gitu ya, baru baru menginfokan ke kami dan sebagainya gitu. Itu jangan sampai ya. Ini sering sekali ini karena NIM-nya ini kan nomornya banyak ya, jadi sering salah tulis. Kami ini sering sekali nih bermasalah di NIM ya. Ketika di enter nggak masuk. Nah, kalau sistem di Kemendikbud kalau keliru itu biasanya ada notif merah gitu ya. NIM tidak valid ya. Ini apa gitu, mahasiswanya di chat nggak bales gitu ya, seperti itu. Jadi hati-hati ketika menulis NIM ya, sepele tetapi ini menjadi masalah gitu ya. Nanti tugas
ketua itu menambahkan anggotanya di sini ya. Misalkan anggotanya sesuai dengan skema ada 3 sampai 5, ya tambahkan di sini tambah anggota gitu ya. Nah, kemudian di sini luaran. Tadi Bu Ocha sudah sampaikan luaran ini wajib gitu ya, harus ditambah gitu ya. Karena kalau misalkan luaran belum dimasukkan, itu akan notif di sistem luaran belum gitu ya. Biasanya kami suka mengingatkan ya, selain dosen pembimbing gitu ya. Nah, tadi Bu Ocha sudah sampaikan luarannya apa saja, kan ada laporan kemajuan, ada laporan akhir, ada artikel ilmiah, tergantung dari skemnya. Contoh misalkan kewirausahaan, ada produk usahanya apa, luarannya produk usaha. Kemudian PKM, pengabdian masyarakat, ada buku pedoman mitra ya. Kemudian ada lagi video ya, video tadi sesuai dengan isu SDGs ya. Ini tambahkan luarannya bila ada ya. Kalau sudah selesai, ya baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini ada catatan dari Simbil Mawa bahwa semua itu tersinkronisasi dengan PDDikti dan mahasiswa pengusul tidak bisa merubah nama usulan ya. Baik, ini adalah linknya gitu ya, link untuk pedoman yang dapat diunduh di link https://id.pkm 2022 dan ya sudah, yang lain akun perguruan tinggi. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ketika upload proposal ya, proses pembuatan akun dan sebagainya tidak menjadi masalah, dan kami akan selalu mengingatkan kepada Mbak Mas semua, manakala biasanya seminggu ya atau 4 hari sebelum penutupan di sistem PKM ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Bu Nina, saya kembalikan ke Bu Nina. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya Ibu Widi. Sedikit saya simpulkan bahwa kita jangan sampai satu telat ya. Terus yang kedua, nomor induk kita harus terdaftar di PDDikti. Terus yang ketiga tadi dosen pendampingnya adalah dosen yang berhome base di UMHT gitu ya. Jadi bukan hanya dari jenis PKM-nya, kemudian jangan sampai salah kamar gitu kan, terus waktu upload gitu ya, jangan sampai di last minute udah mau ditutup nih, terus baru mau ngupload, itu pun biasanya sih kalau di akhir-akhir server padat merayap ya gitu, jadinya akan sedikit sulit gitu untuk masuk, bahkan bisa jadi sampai tengah malam gitu kan untuk mengupload gitu ya. Baik, terima kasih Bu Widi atas paparannya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan dari para pejuang PKM, baik itu mahasiswa maupun dosen, boleh untuk raise hand. Sebelumnya di kolom chat bisa sama-sama kita baca bahwa sudah disampaikan di sini untuk mahasiswa yang ingin mengajukan akun PKM bisa diinformasikan kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni, khususnya yang menjadi PIC itu adalah langsung dengan Bu Ocha, ya bisa disampaikan atau dilengkapi mulai dari nama, nomor induk mahasiswa, tahun masuk, kemudian judul proposalnya apa, skemanya apa, tadi ya ada 8 skema ditambah dengan dua skema lagi, yaitu ada PKM AI dan PKM GFT. Ya, kemudian dosen pendampingnya siapa? Dosen pendamping yang harus berhome base di UMHT, kemudian needen-nya berapa.
Tuh ya. Kemudian bagi teman-teman para pejuang PKM yang belum masuk ke dalam grup pejuang PKM bisa langsung join ya, karena di situ akan disampaikan ilmu-ilmu yang bagus sekali yang bermanfaat bagaimana caranya supaya jangan sampai kita salah menentukan kamar atau masuk ke dalam kualifikasi PKM-nya PKM yang mana maksudnya A ternyata masuknya ke B gitu kan. Kemudian tips dan triknya cara mungkin proposalnya supaya lebih menarik seperti apa bisa masuk ke grup WhatsApp pejuang PKM. Kemudian di kolom chat juga sudah disampaikan untuk daftar hadir ya, presensi bisa diklik, silahkan diisi nanti untuk sertifikat yang nanti akan kami kirimkan ke email para peserta seminar pada hari ini. Baik, ada yang ingin ditanyakan teman-teman para pejuang PKM ataukah memang sudah jelas semua? Karena saya lihat di kolom chat tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang raise hand ini. Sepertinya sudah siap semua untuk mengusulkan proposal ya. Tadi ada berapa proposal tuh yang kuota kita berapa proposal tadi saya agak ini 150 ya. 150 proposal siap untuk kita kirimkan ya teman-teman untuk tahun ini kalau gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai di 150 proposal. Perkara nanti Bu ini bagaimana lolos apa enggak, masalah lolos atau enggaknya nanti kita berdoa. Yang penting kita sudah berusaha untuk membuat proposal dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Kemudian batas pengumpulan tidak tidak mundur-mundur, tadi tidak ada yang namanya tawar-menawar, itu nggak bisa karena sudah aturan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya anggap semuanya sudah yakin dan sudah paham semuanya terkait dengan paparan dari dua narasumber kita. Sedikit saya simpulkan ya sebelum saya tutup acara seminar kita pada siang hari ini, bahwa PKM itu memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, ya, taat aturan terkait dengan tadi ada administrasinya harus seperti apa dan seterusnya. Kemudian harus kreatif dan inovatif, jadi ide-idenya ide-ide baru. Kalaupun ada produk yang sudah ada itu bisa dimodifikasi lebih kekinian lagi seperti apa. Kemudian objektif dan kooperatif, jadi sifatnya juga tidak individu tetapi tim, ya, baik itu ada kerjasama antara tim, baik itu mahasiswa maupun dengan dosen pendampingnya. Kemudian jenis PKM-nya tadi ada 8 bidang, ya, plus 2 bidang, PKM AI dan PKM GFT. Dan PKM ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Jangan lupa kita punya 150 kuota, mudah-mudahan dengan 150 kuota ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya di tahun depan kita bisa mendapatkan kuota lebih banyak lagi. Baik, terima kasih. Sebelum saya closing, saya mau pantun lagi nih ya, pantun terakhir nih ya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beri alpukat. Demikian webinar kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu seminar. Sampai jumpa pada seminar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, saya tutup sebenarnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nina, Bu Ocha, Bu Widi. Terima kasih semuanya.